Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki episode ke-57, yaitu pengaruh tasawuf di dunia barat. Dunia modern sekarang ini sangat dipengaruhi oleh aliran positivisme. Positivisme ini bukan lawan dari negativisme, tetapi lawan dari metafisika. Positivisme itu artinya empirisme, dan empirisme itu positivisme. Sementara Islam itu sangat menekankan pada metafisika. Salah satu ayat surat Al-Baqarah, ayat 3, yang menafsirkan terhadap kata-kata mutakin. Mutakin itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib dan seterusnya, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Karena itu ajaran Islam dengan positivisme itu sangat kontras sekali. Islam menekankan pada tauhid, positivisme mengajarkan ateisme. Belenggu positivisme akhirnya menyadarkan manusia untuk kembali ke spiritualitas, baik di barat maupun di Indonesia. Banyak orang barat yang masuk Islam setelah melakukan evaluasi terhadap kehidupan mereka yang hedonistik, kehidupan mereka yang serba materialistik. Sesungguhnya hidup ini untuk apa? Akhirnya mereka bisa menyadari bahwa kehidupan yang ditempuh selama ini dengan hura-hura, dengan bersenang-senang, dengan mengutamakan materi, ternyata merupakan sebentuk kehidupan yang tidak benar. Maka kemudian mereka sadar, kemudian memeluk Islam, dan tentu sangat tertarik pada Islam dimensi tasawuf ini. Thomas Merton mengatakan bahwa tidak ada satu sistem, teori, ideologi, atau apapun namanya dapat menyelamatkan dunia dari krisis. Kita memerlukan orang-orang suci dengan sinar rohaninya, memancarkan kasih sayang, dan menerangi kegelapan. Dunia sekarang ini lebih memerlukan kehadiran seorang manusia suci daripada 1000 nalar. Belakangan ini memang tampak sekali fenomena orang-orang barat yang merasa bosan hidup kematerian, kemudian mencari hidup kerohanian di timur, termasuk juga ke dalam pangkuan Islam. Pak Said Agil Sirot pernah mengatakan bahwa tasawuf bisa diposisikan sebagai medium terapi atau pengobatan bagi para korban krisis modernitas. Sementara Bapak Profesor Dr. M. Amin Abdullah mengatakan bahwa tasawuf itu laksana magnet. Ia tidak menampakkan diri di permukaan, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan apapun. Dalam kehidupan modern yang serba materi, tasawuf bisa dikembangkan ke arah yang konstruksif, baik berkaitan dengan kehidupan pribadi maupun sosial. Pak Najaruddin Umar mengatakan bahwa kajian tasawuf menarik lantaran di dalam substansi dan ajarannya ditemukan suatu yang relevan dengan kegelisahan dan kegersangan hati mereka, hati orang-orang barat utamanya. Pada bagian lain, Pak Profesor Dr. Azumardi Azra mengatakan bahwa dalam buku Sufism in West, semacam ada prediksi bahwa tasawuf dan tarekat di diaspora, baik secara sosiologis maupun intelektual, memiliki potensi besar menjadi arus utama Islam yang semakin dapat diterima bagi kalangan barat. Kemudian Julia Day Howell dan Martin van Bruinissen melaporkan
Dengan merangkum berbagai laporan, dapat ditegaskan bahwa puisi, musik, dan meditasi sufi kini memiliki daya tarik yang hebat di Barat. Pak Haidar Bakir sebagai pemilik penerbit Mizan di Bandung menyatakan dan melaporkan bahwa karya-karya Jalaluddin Rumi, seorang sufi Persia abad 13, yang dicetak atau berbentuk digital di Amerika Serikat dan Eropa menjadi bestseller. Beberapa festival di Eropa menampilkan pembacaan puisi-puisi Rumi di samping musik sufi Qawwali asal anak benua India. Pada bagian lain, Pak Fauzan Soleh menyatakan bahwa sekarang bermunculan para pakar yang mendalami sufisme, berasal dari berbagai latar belakang budaya dan tersebar di negara-negara Timur Tengah, Afrika, Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Utara, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Pusat-pusat latihan sufisme atau tasawuf makin banyak dibangun di berbagai kota di dunia, termasuk yang berpusat di Toronto, Kanada. Pak Haidar Bakir menyatakan berikutnya, di Amerika Serikat, kebutuhan terhadap spiritualisme itu sebenarnya sudah kuat terasakan sejak tahun 1960-an. Ini terlihat dari maraknya budaya hippies yang memberontak terhadap nilai-nilai kemapanan. Mereka mencari alternatif baru, ada yang positif dan juga banyak yang negatif. Kasus ini bermunculan beragam bentuk spiritualisme model kultus-kultus. Alvin Toffler pernah mencatat lebih dari 4.000 organisasi semacam ini. Fenomena ini menunjukkan kecenderungan manusia untuk kembali kepada spiritualisme. Akhirnya Pak Haidar Bakir menyatakan bahwa spiritualisme terutama yang berkaitan dengan tasawuf mulai berkembang di Amerika Serikat, yang diperkirakan mulai terjadi pada tahun 1970-an. Banyak tokoh tasawuf yang muncul di negeri Paman Sam itu, antara lain Bawa Muhayyiddin dari India, kemudian Syekh Fadlullah Hairi, sufi dari Iran yang memiliki banyak pengikut, dan Idris Shah. Di samping itu masih banyak tokoh tasawuf yang memiliki pengaruh kuat di negara tersebut hingga kini, seperti Robert Franger, Hamyah Yusuf, Hazrat Syekh Hisam Kabbani, dan sebagainya. Nah, demikianlah ekspansi tasawuf ke dunia barat yang kita tidak duga sama sekali. Ternyata tasawuf mampu menembus dunia modern, dunia barat, dan sekarang sedang digandrungi oleh barat. Karena sebagai imbas dari kegersangan spiritual yang terjadi akibat modernisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.